Agenda kegiatan hari ini, pertama pembukaan, kedua presentasi kelompok, yang ketiga penguatan, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu, calon guru penggerak yang kami banggakan, pada kesempatan ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu calon guru penggerak dapat menyusun rencana bagian dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Skenario pembelajaran yang pertama pembukaan, kemudian presentasi kelompok. Di sini presentasi kelompok mendapat waktu yang sangat panjang yaitu 95 menit, kemudian penguatan dan penutup. Kesepakatan belajar untuk hari ini yaitu pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati, yang ketiga, jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan, yang kelima, berpartisipasi penuh, dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ada yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih. Sekarang kita menginjak ke presentasi kelompok. Di sini 95 menit ya, ini 90 menit. Ada kesalahan buku. Bapak Ibu, untuk pengantar presentasi dan umpan balik ini, pertama masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompok, yang kedua masing-masing kelompok menentukan presenter, timekeeper, dan yang bertugas menjawab pertanyaan kelompok lain, yang ketiga masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Kemudian kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Yang kelima, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio atau mic. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan bertanya dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Bapak Ibu, untuk presentasi kelompok, apakah mau kelompok 1 terlebih dahulu atau kelompok 2? Maka Pak Teguh. Saya duluan, Bu. Kelompok berapa? 2 ya? Kelompok 2. Takut mati lampu, Bu. Ini biasa di sini. Oh iya. Hadir terakhir cina presentasi pertama itu. Semangat, Bu, eta teh. Semangat, ya betul. Semangat. Lepat lebet room tadi teh, Bu. Oh, lepas. Mangga silakan untuk kelompok kedua untuk mempersiapkan presentasinya. Pak Teguh belum dijadikan ini ya. Mangga. Pak Nopa, Bu. Pak Nopa ini, Bu. Sudah, Pak Nova sudah. Oke. Mangga, Pak Nopa, mangga. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya pantun saalit tambi tunduh. Ke Jakarta lewat Cibabat. Cakep. Pulangnya mampir di Bekasi. Cakep. Cakep. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Baik. Baik. Kita jumpa kembali di ruang kolaborasi. Mantap. Bukan buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami kelompok 2 telah melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Alhamdulillah kemarin walaupun waktunya tidak cukup, tapi alhamdulillah kami bisa berdiskusi dan menghasilkan gagasan atau prakarsa perubahan yang telah kami sepakati. Kami dari kelompok 2 sebagai moderator sendiri saya, kemudian nanti narasumbernya Pak Teguh Lestariatno, kemudian notulennya ada Bu Sandra, dan sebagai penanggap dan penanya ada Pak Yudi dan
Pak Roni. Untuk karena waktunya sangat terbatas 45 menit, saya berikan waktu kepada narasumber Pak Teguh untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kita dan mempresentasikannya ke teman-teman kelompok yang lain. Waktu dan tempat kepada Pak Teguh dipersilakan. Terima kasih Pak Nopa. Tolong bantu share screen Pak Nopa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nopa yang memberikan waktunya pada saya. Izinkan saya di sini memaparkan hasil diskusi kami kemarin dan kita lanjutkan diskusi di belakang. Alhamdulillah sudah ada hasil. Walaupun memang sempat tadi malam juga kita berdiskusi lagi karena saking alotnya. Mudah-mudahan saya bisa mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang rencana prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Slide berikutnya Pak Nopa. Bapak Ibu Guru, kami sepakat dalam rencana prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi ini. Setarnya kita awalnya itu dari mimpi. Saya memimpikan murid-murid yang tumbuh sebagai anak yang cerdas, beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak baik. Dari mimpi itu jadilah sebuah visi, terwujudnya siswa yang cerdas, berakhlak baik dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Yudi memimpikan murid-murid yang bisa mengembangkan karakter yang melekat pada dirinya, budi pekerti luhur, menggapai kebahagiaan yang sempurna sesuai kodrat zaman yang dilaluinya, sehingga melahirkan visi, yaitu menjadikan siswa yang bahagia sebagai manusia dan makhluk sosial yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan kodrat zaman melalui penerapan P5 di sekolah. Lanjut Pak Nopa. Yang selanjutnya yaitu mimpi sahabat saya, Bapak Roni. Beliau memimpikan murid-murid berkarakter, mandiri, terampil, berpikir kritis, mampu berkolaborasi serta berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga beliau menyusun sebuah visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, memiliki profil pelajar Pancasila serta menguasai teknologi. Untuk selanjutnya yaitu sahabat saya Bapak Nopa Sopiana bermimpi memimpikan murid-murid yang disiplin, kreatif, kolaboratif, memiliki karakter baik dan menguasai iptek. Sehingga lahirlah sebuah visi mewujudkan peserta didik yang disiplin, kreatif, kolaboratif, berkarakter dan menguasai iptek. Next Pak Nopa. Yang terakhir yaitu Ibu Sandra. Beliau memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, berbudaya, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, kreatif serta peduli terhadap lingkungan. Sehingga melahirkan sebuah visi dari Ibu Sandra, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berwawasan lingkungan serta mahir menggunakan IT. Dari visi masing-masing, dari mimpi masing-masing kelompok kami, kemudian melahirkan sebuah visi. Akhirnya kami sepakat meramu dan mengolah visi masing-masing menjadi sebuah visi bersama, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan memiliki wawasan lingkungan yang terintegrasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan kodrat zaman. Next Pak Nopa. Yang selanjutnya dalam menyusun prakarsa perubahan, ini berusaha mencoba untuk menyusun prakarsa perubahan ini dengan alat bantu yang disebut dengan ATAP, ya, kepanjangannya yaitu A-nya itu awal atau aset, T-nya tantangan, A-nya itu adalah aksi, kemudian P-nya pembelajaran. Lanjut Pak Nopa, yang dimana kami setelah berdiskusi, A-nya itu yaitu aset, pembiasaan, aset yang dimiliki di sekolah kami, yaitu pembiasaan yang sudah terbiasa dilaksanakan,
dan warga sekolah sudah terbiasa dengan kolaboratif dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu aset yang ada ya. Kemudian T-nya itu tantangan. Tantangannya mungkin dari di semua sekolah ada juga ya, masih ada guru yang belum mau berubah ya, mau berubah sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian A-nya aksi. Guru mau belajar mandiri seiring perubahan zaman, misalnya pelatihan untuk menggali ilmu seiring perkembangan zaman demi perbaikan dan perkembangan dunia pendidikan. Yang terakhir yaitu P-nya, yaitu pembelajaran. Semua pembiasaan baik di sekolah, itu diharapkan melekat di setiap diri murid dengan menggapai impiannya. Kemudian kita sepakat bahwasanya prakarsa perubahan itu pentingnya untuk mewujudkan visi. Yaitu kami prakarsa perubahannya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Ini turunan dari visi kami ya. Prakarsa perubahan tersebut kami susun dengan menggunakan kanvas bagja. Next Pak Nova, kanvas bagjanya untuk prakarsa perubahan itu judulnya yang tadi sudah saya sampaikan, mewujudkan peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. B, dimulai dari B, yaitu buat pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana mewujudkan peserta didik berkarakter dan berakhlak mulia. Tindakan atau penyelidikan ya, yaitu yang pertama melakukan pembiasaan baik maksudnya di sini. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan guru lain untuk memberikan contoh dalam berucap, berperilaku dan bertindak. Mungkin lebih tepatnya ada memberikan suri teladan gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan peserta didik berwawasan lingkungan. Itu tindakannya atau penyelidikannya, yang pertama membuang sampah pada tempat sesuai dengan jenisnya. Mungkin di sekolah sudah ada tempat ini sampah organik, sampah anorganik gitu, ke sana arahnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan jumsi, Jumat bersih. Kalau di sekolah mungkin di sekolah saya juga ada yang namanya jumsi juga. Kemudian yang ketiga, membuat apotek sehat. Itu tindakan terkait pertanyaan bagaimana mewujudkan peserta didik berwawasan lingkungan. Yang selanjutnya, tarik ke atas sedikit Pak Nova. Bagaimana mewujudkan peserta didik yang mampu beradaptasi ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya di sini tindakannya adalah melaksanakan pengembangan diri. Kemudian adanya program wajib belajar. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan orang tua tentang pentingnya pendidikan ya di era zaman modern sekarang ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana mewujudkan peserta didik yang mampu memanfaatkan teknologi. Itu tindakannya adalah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran. Artinya guru berperan penting ya dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Next slide berikutnya. Selanjutnya yaitu A, ambil pelajaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana guru memberikan praktik baik kepada siswa untuk menumbuh kembangkan akhlak yang baik pada diri siswa. Tindakannya yang pertama, guru berinisiatif untuk mengucapkan dan menerapkan 3S, yaitu 3S. Kemudian yang kedua, guru memberikan teladan yang baik. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana guru memberikan praktik baik kepada siswa memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Ini tindakannya adalah memberikan pemahaman tentang sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Ya, mungkin ada tong sampah di depan kelas ya, ada 2. Ada anorganik dan organik. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana guru memberikan praktek baik kepada siswa untuk mampu beradaptasi sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini tindakannya adalah mengoptimalkan akun belajar ya guru dan siswa yang berguna untuk mendapatkan informasi tentang pendidikan dan pengetahuan.
Kemudian yang terakhir, bagaimana guru memberikan praktik baik terhadap siswa agar mampu memanfaatkan teknologi. Itu tindakannya adalah melakukan aksi nyata, ya. Jadi semua guru itu berperan, ya, melakukan aksi nyata menggunakan perangkat IT di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, melakukan bimbingan. Bimbingannya di sini adalah bimbingan rutin kepada siswa dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Itu yang ambil pelajaran. Yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan akhlak siswa berkembang dengan baik. Jadi ini mimpi, ya, bagaimana mewujudkan akhlak siswa itu berkembang dengan baik. Tindakannya atau penyelidikannya adalah tentunya yang pertama dengan mengkondisikan lingkungan sekolah yang baik. Yang kedua adalah melakukan bimbingan rutin, ya. Ini di hari Jumat tentang pentingnya memiliki akhlak baik. Itu bisa kita berkolaborasi dengan MUI setempat. Seperti tadi pagi di sekolah saya juga, alhamdulillah di minggu keempat kita sudah ada program pembinaan akhlak siswa, ya. Itu yang dilakukan oleh MUI, Ketua MUI Sindang Barang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menjadikan sekolah yang sehat dan bersih? Tindakannya yang pertama memberikan pemahaman tentang apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik. Yang kedua, menyediakan tempat sampahnya sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Yang ketiga, membuat program yang berkaitan dengan sekolah sehat dan bersih. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan siswa yang mampu beradaptasi dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu tindakannya adalah mendorong siswa-siswa kita itu untuk tampil berani dan mandiri serta berbudi pekerti luhur sebagai bentuk dari penanaman P5, ya, penanaman P5 di sekolah. Kemudian yang terakhir, bagaimana mewujudkan siswa yang mampu memanfaatkan teknologi di dalam kehidupannya. Itu tindakannya yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya teknologi di dalam mendukung kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dalam kehidupan di sekolah, bukan hanya dalam pembelajaran, namun pentingnya teknologi itu di dalam kehidupan di luar pembelajaran, di luar sekolah. Itu diberikan pemahaman-pemahaman tentang itu kepada peserta didik kita. Kemudian slide yang berikutnya adalah menjabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang dilakukan agar siswa berakhlak baik di sekolah? Itu tindakannya, yang pertama, selalu mengucapkan salam jika bertemu dengan guru atau teman-temannya. Yang kedua, selalu berkata jujur. Yang ketiga, berkata sopan dengan warga sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kelima, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Sebetulnya tindakannya ini masih banyak, namun kita rangkum saja menjadi 5 tindakan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah? Itu tindakannya adalah meminimalisir penggunaan sampah plastik dengan gerakan membawa bekal dari rumah. Kemudian yang ketiga, apa langkah atau terobosan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila? Itu tindakannya yaitu melakukan aksi nyata, ya. Melakukan aksi nyata berupa proyek 6 dimensi, yang yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian ini yang terakhir adalah atur eksekusi, ya. Pertanyaannya, siapa yang berperan penting dalam memonitor perkembangan akhlak siswa? Itu tindakannya yang pertama, jelas yang pertama adalah BK dan wali kelas itu menjadi peran penting untuk memantau, memonitor perkembangan akhlak siswa. Kemudian yang kedua adalah seluruh guru berkolaborasi untuk memonitor perkembangan akhlak siswa di sekolahnya. Yang terakhir yaitu kepala sekolah. Sebetulnya di sini ada yang keempat. Yang keempat adalah orang tua siswa dan juga komite.
karena kita sudah ada grupnya ya, ada grup wali murid gitu di sekolah. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam program lingkungan bersih? Ini tindakannya adalah kerjasama kepala sekolah dengan semua pihak yang terlibat, kemudian mensosialisasikan pelaksanaannya ke semua pihak yang terkait. Ini siapa yang terlibat, siapa yang terkait, siapa nanti boleh ditanyakan lah Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, siapa saja yang berperan dalam keberhasilan mewujudkan siswa yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Itu tindakannya yang pertama, semua warga sekolah ya, semua warga sekolah itu membuat planning, timeline dan target ya yang ingin dicapai dari pelaksanaan P5. Kemudian semua warga sekolah membuat fasilitas sudut baca. Mungkin maksudnya di sini adalah sekolah membuat fasilitas sudut baca ya. Kemudian yang ketiga adalah semua warga sekolah memanfaatkan IT dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran. Karena ini di zaman sekarang ini memang sangat penting memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran di kelas itu. Itu mungkin pemaparan singkat dari kelompok kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak paham, tidak mengerti, sehingga nanti Bapak Ibu menanyakan kepada kami dan mudah-mudahan nanti kami bisa menjawabnya. Terima kasih ya, salam hebat untuk guru-guru hebat yang hadir di ruang kolaborasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal makanan Bu ya. Nah, kalau saya lebih ke bagaimana siswa ya. Hal yang terjadi pada siswa artinya ketika siswa beradaptasi dengan temannya atau bergaul dengan temannya di sekolah, mereka kita tahu lagi nih, setiap anak memiliki latar belakang yang beda Bu, gitu kan. Nah, bagaimana caranya si anak itu ketika bergaul dengan temannya tidak membeda-bedakan. Salah satunya itu Bu, yang paling real yang saya lakukan di kelas itu. Kalau tadi Pak Yudi lebih ke makanan ya Bu ya gitu. Nah, karena saya yakin tadi kemudian di daerah saya itu kebanyakan ada pesantren Bu, yang notabene pesantrennya berbeda-beda. Ada yang ya alirannya NU dan yang lain. Nah, terus ada yang siswa itu memang dari segi ekonomi mampu. Bisa kita lihat lah dari segi pakaian yang mampu dengan yang tidak mampu gitu. Nah, di antaranya kalau di kami itu bagaimana siswa menerapkan kepada siswa supaya dalam bergaul tidak membeda-bedakan gitu. Tidak membedakan teman-temannya. Oh, ini karena tidak punya, ini mah punya. Nah, itu salah satunya Bu. Sebagai tambahannya Bu ya. Nah, selain itu juga bagaimana si anak ini memberikan contoh. Si anak ini memberikan contoh bahwasanya ketika dia memiliki ya sama ekonominya mampu, nah bagaimana dia bisa memberikan contoh memperlakukan teman-temannya yang memang memiliki ekonomi yang ya kurang lah gitu Bu. Ya gitu. Itu yang pertama Bu, temannya dari saya. Yang kedua, Bapak Ibu ya, berkenaan dari pertanyaan dari Ibu Lilis berkenaan dengan sampah. Memang Bu kuncinya segala sesuatu juga harus kontinu ya Bu ya. Harus terus menerus, betul itu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi betul. Nah, kalau di saya Bu, saya mencoba menerapkan tadi siswa betul membawa barang atau alat atau wadah dari rumah betul. Yang kedua Bu, saya menerapkan 3R. Bu, menerapkan 3R artinya reuse Bu. Reuse. Jadi ketika memang ada sampah itu yang bisa digunakan kembali. Nah, itu kita kelompokkan Bu. 3R ini kita gunakan reuse. Jadi menggunakan kembali. Seperti halnya tadi kalau anak mau beli minuman. Nah, si anak ini dari rumah bawa Bu. Tadi kata Pak Yudi, kata Pak Roy itu ya. Nah, itu minuman itu masukkan ke sana supaya tidak ada sampah yang dibuang gitu. Nanti ini gelasnya bisa dipakai lagi untuk besok dan lusanya gitu Bu. Yang keduanya reduce Bu. Reduce itu mengurangi tadi kata Pak Yudi dengan membawa wadah dari rumah gitu. Supaya tadi kalau hilang kan ya sayang Pak Yudi ya gitu, karena berharga mungkin tadi. Dan yang terakhir adalah recycle Bu. Recycle seoptimal mungkin kita menyuruh ke anak untuk buang sampah ya, pasti ada saja sampah Bu, pasti ada saja itu. Emang mungkin jumlahnya yang sedikit. Nah, sampah yang ada itu
kita coba recycle, Bu. Artinya kita daur ulang lah gitu. Nah, kemudian kan di kami ada ya Bu, ada bidang yang menggagas untuk program recycle. Jadi dari sampah-sampah yang ada kita pilah, dan itu rencana kami, walaupun baru rencana ini, seperti halnya sampah plastik itu dijadikan ini Pak, seperti bata, Bu. Tapi memang skalanya masih sekolah, Bu, ya. Gitu. Skalanya masih sekolah, jadi dijadikan bata. Nah, ini bata ini nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat taman-taman gitu, Bu. Itu tambahannya, Bu. Ya. Siap, terima kasih Pak Roni dan Pak Yudi. Barangkali ada tambahan dari Bu Sandra atau Pak Teguh, atau cukup? Atau dari Bu Lilis dan Bu Nina, barangkali jawabannya apakah sudah cukup atau gimana? Semoga tidak puas. Semoga tidak puas. Jadi intinya ya mengenal anak itu disuruh untuk mengenalkan bahwa di satu suku pun terjadi perbedaan dan diharapkan untuk saling menghargai terhadap Toleransi. perbedaan itu ya Pak. Ya, toleransi intinya, Bu. Ya. Ya, cukup. Ya, terima kasih Bu Nina. Karena waktu kita tadi 45 menit, mungkin ada satu termin lagi sebelum ke presentasi kelompok yang kedua. Untuk termin kedua diberikan 2 pertanyaan. Silakan pada ibu hebat yang mau bertanya tentang prakarsa perubahan dari kelompok kami. Ya, Bu Winda atau Sengacung. Mangga Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau minta kiatnya, berbagi kiat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Bagaimana caranya supaya semua guru terlibat pada program yang ingin kita jalankan. Sementara di sekolah saya, kalau misalnya gurunya yang sudah mau pensiun itu sudah aja gitu, mungkin udah males, udah apa gitu. Bagaimana kiatnya supaya mereka juga masih tetap bersemangat gitu? Ya, siap. Terima kasih Bu Winda. Jadi intinya strategi untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah hampir pensiun gitu lah Pak. Ya, masa jabatan. Ya, terima kasih Bu Winda. Barangkali dari Saya dulu Pak Yudi. Ya, baik. Silakan. Mungkin dari saya, terima kasih Bu Wina atas pertanyaannya. Ini berbagi pengalaman saja, Bu, ya. Mungkin tadi dalam program sekolah ya, Bu, ya, keikutsertaan teman-teman dalam program sekolah apapun itu ya mungkin. Iya. Memang permasalahan seperti yang ada di Ibu pasti sama di sekolah yang lain juga ada, Bu. Termasuk di saya. Di saya kebetulan besok, Bu, per 1 Oktober sudah pensiun. Nah, yang saya lakukan ketika ada teman seperti itu, memang kalau saya gini. Jadi saya melihat potensi Bapak Ibu guru yang mau pensiun dulu ini, yang mau pensiun. Potensinya di mana itu. Nah, kita tidak bisa contoh karena usia contoh. Bapak Ibu guru ini harus bisa IT contohnya ya, Bu. Nah, sementara kemampuannya tidak. Nah, saya alihkan, Bu. Saya alihkan Bapak Ibu ini potensinya di mana nih? Nah, dari sana lah ya saya minta gitu. Minta bantuannya atau kolaborasinya dari apa yang dia miliki gitu. Kalau contoh saya potensinya di IT, Bapak Ibu ini tidak bisa. Nah, kita cari potensinya. Apa ini yang bisa kita gali dari Bapak Ibu ini? Nah, itu yang diminta oleh saya gitu ya. Nah, selanjutnya memang komunikasi, Bu. Komunikasi dan pendekatan. Kalau kemarin kata Pak Nova atau Pak Teguh diajak makan atau ngopi bareng lah gitu ya. Jadi ada obrolan face to face lah Ibu. Itu yang saya lakukan di saya gitu, Bu, dan antara itu bagi yang memang mau pensiun lah gitu. Jadi kita adakan komunikasi gitu. Itu aja, Bu, dari saya. Mungkin dari Pak Yudi atau yang lain, mangga silakan. Menambahkan Bu Winda yang terhormat, kangsingnya orang Bariseri Bu Winda.
Pengalaman saya di sini ya kebetulan tahun besok ada 3 orang yang mau pensiun di sini. Biasanya ibu kami bahasa kolot mah cenah sok malika budak. Ya. Nah, itu ya yang saya lihat. Nah, jadi yang saya lakukan adalah mendengarkan semua keluhannya, Bu. Ya, mendengarkan semua keluhannya yang pada intinya seperti emosi lah. Emosi itu berbentuk kerucut. Nah, berbentuk kerucut, naik, yakin ada puncak emosi, setelah itu turun lagi, Bu. Seperti itu. Tidak ada seorang manusia yang terus emosi, Bu. Ada titik puncak emosi, kemudian turun lagi, seperti itu ya. Itu emosi, kerucut. Nah, ilmu baru ya, Bu, itu di matematik adanya. Siap. ilmu. Gitu ya. Nah, dari sana saya terus aja, Bu, mendengarkan keluhan-keluhannya sampai beliau itu terbuka semuanya, Bu. Ya, soalnya apa? Ketika keluhannya belum keluar, kita tidak mungkin bisa sharing, Bu. Ya, ketika keluhannya sudah keluar semua, nah baru ide-ide kita masuk seperti itu ya. Ide-ide kita masuk, ya akhirnya dengan sendirinya beliau juga sadar bahwa beliau itu masih bertugas sebagai guru, masih menerima gaji, masih menerima sertifikasi, dan itu semua harus ada timbal balik, ada kewajiban. Itu cara saya. Kemudian yang kedua, di setiap proyek, Ibu, di setiap proyek apapun itu, saya tidak melihat kemampuan, Bu. Saya melihat figur orang tua. Jadi meskipun beliau itu sudah tua tapi tidak kemampuan, saya simpan di atas, Bu. Kalau tidak ketua, koordinator atau wakil ketua. Soalnya mereka itu butuh pengakuan. Butuh pengakuan dari yang muda-muda, Bu. Lah di perangan, Ibu, maleres gitu. Ya. Ketika diposisikan seperti itu, ada pengakuan dalam dirinya. Ya, hasil untuk purnya dengan kurang diakui. Orang kali, Ibu. Oh iya. Nah, tapi ketika kita mengakuinya secara tidak langsung, beliau itu turun, Bu, baik itu fisik ataupun teori ataupun konsepnya seperti itu. Yang alhasil alhamdulillah kita sampai saat ini di saya pribadi belum ada terdengar keluhan-keluhan yang lebih, Bu. Terima kasih, itu hanya menambahkan saja. Terima kasih Bapak, itu sangat berharga sekali. Ya, terima kasih Bu Indah, Pak Roni dan Pak Yudi atas jawaban yang sangat bisa membangun dan bisa berbagi dengan kita khususnya. Waktu cukup masih gimana ya? Satu lagi. Silakan Ibu, satu lagi boleh. Barangkali dari Ibu masih ada pertanyaan tentang prakarsa perubahan dari kelompok kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tet. Saya kira sudah cukup ya, Bu. Nah, mudah-mudahan pemaparan dari kelompok kami termasuk juga jawaban-jawaban yang tadi diberikan tidak puas karena berdasarkan quote yang Pak Yudi selalu berikan, kami ini bukan alat semua. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berbagi kembali dengan kami dan bisa berkolaborasi dengan kami ya untuk mewujudkan visi dari guru-guru hebat. Terima kasih untuk itu mungkin pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terakhir sekali, Jakarta sampai Bekasi. Cakep. Lewat Cikini. Cakep. Dari kelompok kami. Sampai ketemu di lain hari. Terima kasih. Bu, yang terakhir itu mungkin yang terakhir Bu Sandra untuk menyimpulkan. Bu Sandra. Barangkali silakan Bu Sandra nyumput Bu Sandra di mananya? Teka tawisnya. Mangga Bu Sandra untuk menyimpulkan diskusi hari ini. Hasil dari diskusi kelompok kami mungkin pada intinya untuk mewujudkan sebuah visi itu yang telah kita buat harus ada kolaborasi dengan semua pihak, baik dari pihak kepala sekolah, guru, murid maupun orang tua murid. Begitu Pak. Yap. Terima kasih Ibu untuk notulennya nanti di ya Bu ya buat diunggah ke ruang kolaborasi gitu ya Pak mungkin untuk notulennya. Iya, siap. Lengkap. Yap, terima kasih. Untuk pantun tidak bisa diulang kembali. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya dari kelompok kami. Semoga kita bisa berkolaborasi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.